saya Pak kami berdua, Pak Alex, Komisi Bapak Ibu sekalian, para peserta FIB atau sosialisasi. Perkenalkan, nama saya Hadi dari Subdit Pengerokan dan Reklamasi Direktorat Pelabuhanan di Kementerian Laut, bersama kolega saya Pak Alex Matondang dari Kementerian Perhubungan. Ini kami mewakili Bapak Kasubdit, kebetulan Pak Kasubdit juga sedang berhalangan sehingga diwakilkan kepada kami untuk menyampaikan paparan bahan sharing. Nanti kita diskusi Pak, karena memang ini adalah judulnya FGD. Mohon izin Pak Alas, kalau tadi pantunnya udah diborong Pak, pantunnya udah diborong, jadi mungkin sekedar untuk membuka, saya agak lain nih Pak, nggak pakai pantun, tapi pakai budindom, membacakan budindom aja. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian banyak yang sudah tahu atau mungkin belum tahu atau belum ngerti gitu ya. Untuk salah satu kita menghargai budaya kita ya, terutama kami sekarang kan berada di tanah Melayu Pak. Di seberang hotel ini ada museumnya Pak, Museum Raja Ali Haji. Beliau adalah salah satu pahlawan nasional, sastrawan atau pujangga gitu, kerennya seorang ulama juga, yang pedoman tata bahasa Melayunya kalau nggak salah dulu ditetapkan sebagai salah satu pedoman tata bahasa Indonesia pada Kongres Pemuda. Kemudian salah satu karang yang terkenal adalah Gurindam 12. Jadi saya membacakan saja Pak, membacakan Gurindam 12 pasal kelima yang mungkin masih berkaitan dengan kegiatan hari ini. Bunyi Gurindamnya seperti ini. Ini sebenarnya mirip pantun karena berima juga Pak, tapi gak usah jawab pakai ewa karena jadi gak enak. Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Ini salah satu penggalan dari Gurindam 12 pasal kelima Pak. Semoga ini menjadi salah satu wahana kita, saran kita untuk terus menuntut ilmu. Tiadalah jemu gitu Pak. Terima kasih. Izin paparan nanti mungkin kami sampaikan secara general dan singkat, karena memang ketentuan atau regulasi ini tadi sudah disampaikan Bapak Direktur Pak Alas, bahwasanya memang ada kekhususan di wilayah KPB PB Batam dengan ketentuan PP 41 dan juga turunannya melalui Perka. Kami di Kementerian Perhubungan selaku regulator di pusat memberikan sharing Pak terkait referensi NSPK, persyaratan secara umum terkait pengerukan dan reklamasi. Persyaratan ini, mohon izin Pak Alas, kami juga melaporkan sebagaimana pembahasan kemarin Pak, sudah dilakukan pembahasan terakhir di Sesda kemarin terkait keputusan bersama antara Bapak Menteri Perhubungan dengan Bapak Kepala BP Batam. Saat ini sedang proses kami melaporkan ke Pak Menteri draft SK tersebut, di mana keputusan bersama ini kan berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pelabuhan di KPB Batam, di mana salah satu lingkupnya adalah ada terkait pelaksanaan pelayanan publik dan PB serta pengawasannya di Batam. Untuk itu Pak, ada dua hal, yaitu terkait pengurukan dan reklamasi. Materi terkait pengurukan nanti disampaikan terlebih dahulu oleh kolega saya Pak Alex, kemudian nanti saya terkait reklamasi. Pada Pak Alex kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati Pak Direktur PDSP, kemudian rekan-rekan dari KSOP khusus Batam yang hadir juga di sini menemani kami, yang juga nanti sedikit disinggung Pak Hadi terkait pelaksanaan perizinan kepelabuhanan yang sebagai pengawas kami juga nanti di Batam, yaitu kepada KSOP Khusus Batam. Dan kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu peserta sosialisasi dan FGD
perizinan sektor kepelabuhanan terkait implementasi perizinan pengerukan dan reklamasi. Jadi sesuai tadi yang disampaikan Pak Hadi, di sini saya akan memaparkan terkait pengerukan. Nanti selanjutnya terkait reklamasi disambung oleh Pak Hadi. Sedikit flashback Bapak Ibu, saya Alexander Porta Matonan berasal dari Sumatera Utara. Dulu saya kuliah di Surabaya dan magang di Batam, Bapak Ibu, di 2 shipyard di Batam yang kebetulan hadir pada hari ini. Yang pertama saya magang di PT Bandar Abadi Shipyard. Bu, terima kasih Bu, kemarin saya diizinkan untuk magang di Bandar Abadi. Dan kemudian yang kedua saya magang di Van Oord, yang kebetulan masih kantornya dulu di Tanjung Uncang. Kebetulan ada juga ini Pak Ali, senior saya juga dari ITS. Terima kasih Pak sudah mengizinkan saya kemarin belajar juga di Van Oord. Dan kebetulan juga mungkin sebagai apa ya istilahnya, jalan hidup lah istilahnya, saya magang di perusahaan pengerukan dan reklamasi, dan saya juga bekerja saat ini di Kementerian Perhubungan mengurusi pengerukan dan reklamasi. Jadi tidak disangka ilmu yang saya dapat dari Van Oord kemarin saya terapkan juga di Kementerian Perhubungan sebagai pembekalan ilmu saya. Saya lanjutkan. Jadi di sini kami menyampaikan dari sisi regulasi. Mungkin dari sisi teknis lapangan Bapak Ibu mungkin punya pengalaman lebih banyak, nanti bisa kita diskusikan seperti dengan topik pada hari ini sebagai fokus group discussion. Jadi kita bisa diskusikan bersama, yang bisa mungkin jadi masukan juga nanti ke kami dalam hal untuk pengembangan dari sisi regulasi. Yang pertama ada landasan hukum yang akan kami sampaikan. Yang pertama itu ada Undang-Undang 17 yang menjadi induk dari Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, itu Undang-Undang 17 Pelayaran. Kemudian ada PP 61 2009 tentang kepelabuhanan. Kemudian PP 5 2010 tentang kenavigasian. Di sini di PP ini dibahas secara umum terkait pengerukan dan reklamasi. Namun kemudian PP 5 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Dan kemudian secara detail regulasi terkait pengerukan dan reklamasi di Kementerian Perhubungan diatur di Permenhub 125 tahun 2018. Nah, inilah menjadi cikal bakal perizinan pengerukan dan reklamasi yang kita akomodir di Kementerian Perhubungan. Lanjut, regulasi terkait pengerukan dan reklamasi ini juga sebenarnya sudah ada milestone-nya dari tahun 2002 sebelum Undang-Undang Pelayaran. Sebenarnya kita sudah akomodir, namun tidak secara detail. Dari kemudian dilanjut kemarin itu di 2021 hingga 2024 ini juga ini mengakomodir kegiatan pengerukan dan reklamasi yang APBN juga kebetulan di saat-saat itu banyaknya dan masifnya pengembangan pelabuhan yang dibangun melalui APBN, di mana dalam pengembangan tersebut adanya kegiatan pengerukan dan juga penyiapan lahan untuk reklamasi di pelabuhan. Dan kemudian berkembang sesuai dengan peraturan yang terbaru itu di Permenhub 2018 Permenhub 125 tahun 2018 tentang pengerukan dan reklamasi, dan ada perubahan juga di tahun 2021 dari sisi teknis dan pendelegasian kewenangan, yaitu secara spesifik salah satunya itu nanti disampaikan Pak Hadi, yang sebelumnya izin reklamasi itu diberikan oleh Menteri Perhubungan secara langsung, namun di 2021 telah didelegasikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Kemudian untuk ketentuan umum sendiri, jadi ketentuan umum di sini yang kami maksudkan adalah pengertian umum yang kita akomodir dan yang paling banyak dibahas di dalam peraturan PM 125 atau Permenhub 125 tahun 2018. Yang pertama itu adalah pengerukan yang kita atur sendiri, yaitu pengerukan ini merupakan pekerjaan berubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang digunakan untuk keperluan tertentu. Keperluan tertentu ini nanti bisa dijelaskan dalam salah satu halnya itu untuk kepentingan reklamasi. Kemudian reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan dan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan atau kontur kedalaman perairan. Kemudian kapal kru sudah kita ketahui adalah kapal jenis apapun yang dilengkapi dengan alat bantu yang khusus digunakan untuk melakukan pekerjaan pengerukan. Kemudian pengertian lokasi
dumping area sudah kita ketahui, itu nanti di ketentuannya juga diatur dengan ketentuan minimum jadi jarak 12 nautical mile ataupun dalam kondisi kedalaman minus 20 meter LWS. Kemudian yang paling banyak kita sebutkan juga itu apa itu pengertian alur pelayaran. Alur pelayaran ini adalah pelayaran yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran dianggap aman dan selamat untuk dilayari. Jadi terkait justifikasi aman dan selamat dilayari ini pasti adanya rekomendasi juga dari teman-teman kami di daerah, yaitu Distrik Navigasi dan juga KSOP Kulus Batam. Makanya nanti dalam hal penerbitan perizinan kepelabuhanan di BP Batam ini tetap melibatkan KSOP Kulus Batam dan Distrik Navigasi sebagai pertimbangan dari aspek keselamatan dan keamanan berlayar sebagai amanah dari Undang-Undang 17 2008 tentang pelayaran. Kemudian terminal khusus, mungkin Bapak Ibu pihak di sini ada yang sebagai terminal khusus juga ada dan juga sebagai terminal untuk kepentingan sendiri. Perbedaannya hanya terminal untuk kepentingan sendiri itu berada di dalam kawasan DLK-DLKP-nya KSOP Khusus Batam, sedangkan di luar DLK-DLKP itu dinamakan terminal khusus. Lanjut. Masuk ketentuan umum untuk persetujuan pekerjaan pengerukan. Yang kita akomodir di Kementerian Perhubungan, sifat pengerukan itu ada dua, pekerjaan pengerukan itu ada dua. Yang pertama itu capital dan juga maintenance dredging. Kalau capital dredging itu ialah pekerjaan pengerukan yang pertama kali dilakukan di area tersebut, dan selanjutnya maintenance dredging itu dalam rangka perawatan. Kemudian pekerjaan pengerukan ini dalam hal pelaksanaannya dibagi menjadi dua objek ya. Dari subjeknya yaitu pemilik ataupun owner pekerjaan, kemudian pelaksana kegiatan. Di peraturan menteri kita atur secara detail siapa saja yang bisa menjadi pemilik kegiatan, dalam hal ini owner pekerjaan. Owner pekerjaan yang kami maksudkan ini adalah nantinya yang akan mengajukan perizinan ke kami. Jadi inilah yang akan mengajukan perizinan, yaitu ada penyelenggara pelabuhan, dalam hal ini dia pendanaan APBN, kemudian BUP kalau di kita pada umumnya itu seperti Perindo, di sini juga ada BUP juga ya. BUP, kemudian terminal untuk kepentingan sendiri TUKS juga ada di sini, kemudian pengelola terminal khusus serta badan usaha pemegang izin pertambangan. Jadi ini salah satu case khusus yang terakhir ini pemegang izin usaha pertambangan. Ini kenapa ada dikasih izin keruk, karena izin usaha pertambangan ini dalam rangka pengambilan pasir, di mana dalam hal pengambilan pasir mereka menggunakan kapal keruk. Jadi dalam hal pelaksanaannya perlu mengurus izin pengerukan dan lokasi pembuangannya. Salah satu contoh yang kami terbitkan itu untuk di kegiatan penambangan itu ada di Bangka Belitung dan juga Sulawesi Barat sudah ada dalam pengerukan dalam rangka penambangan. Kemudian pelaksana kegiatan, kalau di lapangan atau di teman-teman biasanya kontraktor pelaksana kegiatan. Itu kita atur juga. Siapa di sini kontraktor pelaksana? Itu adalah badan usaha pengerukan dan reklamasi, di mana badan usaha pengerukan dan reklamasi ini perlu mendapatkan izin dari Menteri Perhubungan. Kebetulan juga hadir di sini dalam daftar undangan kami lihat tadi ada badan usaha pengerukan dan reklamasi yang telah mendapat izin dari Menteri Perhubungan secara langsung, yaitu Bahtera Bahana Jaya, itu mendapatkan izin dari Menteri Perhubungan. Dan kemudian dari ASL Group juga ada memperoleh izin dari Menteri Perhubungan. Kemudian ada juga di Batam itu Master Segara Prima kalau nggak salah, dan juga ada satu atau dua lagi yang telah memperoleh izin usaha pengerukan dan reklamasi dari Menteri Perhubungan. Nanti kaitannya apa dengan badan usaha ini nanti akan dijelaskan dalam hal persyaratan. Kemudian lanjut untuk ketentuan umum dan lain-lain. Peruntukan untuk pekerjaan pengerukan itu tujuannya di PM 125 dijelaskan Bapak Ibu ada dua yang utamanya, yaitu untuk membangun dan memelihara alur pelayaran dan kolom pelabuhan, dan yang kedua adalah untuk kepentingan lainnya. Kepentingan lainnya ini apa saja? Yaitu dalam hal pembangunan pelabuhan, kemudian pembangunan penahan gelombang ataupun breakwater, kemudian dalam rangka penambangan, kemudian bangunan lainnya.
Bangunan lainnya ini diatur juga spesifik, yaitu dalam hal pembangunan terminal khusus ataupun pembangunan terminal untuk kepentingan sendiri. Jadi dalam hal pengurukan itu bisa dilaksanakan dalam hal pembangunan terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri. Lanjut. Untuk persyaratan teknis persetujuan pekerjaan pengerukan itu masih pengerukannya. Hal yang pertama yang perlu dipenuhi adalah terkait keselamatan dan keamanan pelayaran. Karena perlu kami highlight kembali Bapak Ibu, tujuan dari pelaksanaan pengerukan dan reklamasi adalah untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Jadi itu menjadi syarat utama kami, memastikan kondisi pelayaran itu aman dan selamat. Kemudian yang kedua adalah kelestarian lingkungan atau aspek lingkungan, kemudian terkait tata ruang perairan, di mana nanti ini berpengaruh terkait misalkan area reklamasi dan juga area dumping. Kemudian tata pengarahan khusus jika itu di area sungai dan danau. Selanjutnya desain teknis itu ada beberapa hal. Yang pertama itu desain, lebar alur, luas dan kedalaman yang akan dicapai. Kemudian yang paling penting juga saat ini dan jadi isu itu adalah lokasi pembuangan materialnya. Jika lokasi pembuangan material di laut itu perlu pasti mendapatkan persetujuan lingkungan, karena itu harus memenuhi aspek tadi ya seperti yang kami sampaikan. Dia minimal minus kedalaman 20 meter LWS atau jarak dari daratan terdekat itu minus 12 nautical miles. Kemudian juga perlu memperhatikan area-area seperti kabel laut, pipa bawah air, dan mungkin instalasi bawah air lainnya. Kemudian untuk lokasi pembuangan material hasil kerukan tadi seperti yang saya sampaikan, itu ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan dan berdasarkan dokumen lingkungan. Kemudian untuk kriteria dumping laut ini yaitu kedalaman lebih dari minus 20 dan atau 12 nautical mile. Ini bisa salah satu atau bisa keduanya. Perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu, kami kemarin di Jakarta pernah rapat juga dengan Kementerian Lingkungan Hidup bahwa dari rekan-rekan lingkungan hidup telah menyatakan ataupun mengadopsi regulasi di Kementerian Perhubungan terkait lokasi dumping, di mana setelah teman-teman lingkungan hidup menguji ataupun meneliti terkait lokasi dumping dengan kriteria minus 20 dan atau 12 nautical mile ini aman secara lingkungan, tidak terlalu berpengaruh terhadap biota dan lain-lain, sehingga teman-teman lingkungan juga sekarang saat ini mengadopsi minimal untuk kriteria pembuangan material keruk yang berupa limbah, berupa lumpur itu dengan kriteria minus 20 atau 12 nautical mile. Untuk di dumping area darat itu ada syaratnya, itu tidak terpengaruh pasang surut. Jadi perlu kami jelaskan, tidak terpengaruh pasang surut artinya apa? Jangan nanti dalam hal pekerjaan pengerukan Bapak Ibu itu membuang di daerah pesisir. Disampaikan ini daerah darat Pak. Daerah darat itu ketika surut, ketika pasang itu menjadi perairan. Nah ini akan berpotensi material itu akan kembali lagi ke perairan Bapak Ibu. Jadi dan berpotensi juga akan menjadi lahan baru. Dan lahan baru ini berpotensi menjadi sebuah kegiatan ataupun penyiapan lahan, dalam hal ini reklamasi. Jadinya maka kami atur untuk pembuangan di daerah darat itu tidak terpengaruh pasang surut. Jadi ketika pasang tertinggi, kondisi lahan tersebut masih berupa daratan. Jadi material yang dibuang ke area tersebut tidak akan kembali ke area perairan dan tidak menimbulkan potensi pekerjaan reklamasi. Selanjutnya di pasal 10 PM 125/2014 juga diatur yang seperti saya bilang tadi, kegiatan pengerukan dalam rangka penambangan. Kegiatan penambangan ini juga dikecualikan Bapak Ibu tidak bisa dilaksanakan di alur pelayaran dan kolam pelabuhan. Dan juga dalam hal penerbitannya kami perlu melihat legalitas pemilik IUP ataupun IUP-nya masih berlaku sampai kapan, dan juga kapasitas produksi setelah dan juga area eksplorasinya. Untuk yang saya bilang tadi ada dua contoh yang telah kami terbitkan, yaitu di Bangka Belitung dengan masa berlaku itu sampai 4 tahun, dan kemudian di
Sulawesi Barat atau PT Kulaka ini juga hampir lebih kurang 4 tahun juga kami berikan. Namun perlu kami jelaskan juga di sini, Bapak Ibu, terkait IUP ini bukan dalam rangka untuk ekspor ataupun impor. Jadi ini memang khusus untuk pembangunan di dalam negeri untuk kepentingan reklamasi ataupun kebutuhan material di dalam negeri. Jadi tidak kita buka untuk kegiatan ekspor yang mungkin menjadi isu pada saat ini. Lanjut, untuk kewenangan penerbitan persetujuan, dalam hal ini kami sebutkan bukan izin lagi Bapak Ibu, namun persetujuan pekerjaan pengerukan, yaitu untuk pekerjaan pengerukan di alur pelayaran dan wilayah perairan pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul dan terminal khusus, serta wilayah perairan pelabuhan pengumpan yang bersumber dari APBN. Penerbitan persetujuan pekerjaan pengerukannya itu diberikan oleh Direktur Jenderal. Kemudian untuk kegiatan kerja kerup di perairan pelabuhan laut pengumpan regional dan pendanaannya tidak dari APBN itu diberikan oleh Gubernur. Kemudian untuk kegiatan kerja kerup di pelabuhan laut pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau dan sumber pendanaannya tidak berasal dari APBN itu diterbitkan oleh Bupati ataupun Wali Kota. Kemudian untuk kegiatan kerja kerup dengan volume pengerukan di bawah 100 meter kubik dan berada di dalam DLKB, berarti dalam hal ini pengelola TKS ketika mengeruk di bawah 100.000 dapat mengajukan izin keruknya atau persetujuan pengerukannya ke penyelenggara pelabuhan atau syah bandar setempat. Itu. Nah, selanjutnya kita tambahkan di sini untuk BPKBP itu untuk kegiatan kerja kerup yang berada pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam Bintang Karimun sesuai dengan PP yang disampaikan tadi. Jadi khusus untuk wilayah ini Kementerian Perhubungan tidak menerbitkan lagi izin ataupun persetujuan terkait pekerjaan pengerukan. Kemudian sedikit kami kasih gambaran untuk jenis-jenis alat keruk. Mungkin Bapak Ibu di sini lebih expert terkait jenis-jenis kapal keruk. Mungkin nanti kalau memang ada kapal yang baru kami dikasih masukan Bapak Ibu, karena mungkin siapa tahu kami kurang update. Jadi kami mengklasifikasi kapal keruk itu ada 2 jenis, yaitu pertama yang mechanical dredger dan juga hydraulic dredger. Memang dari kalau di materi-materi yang lain-lain banyak kriteria kapal keruk, ada berdasarkan hopper dan hopper ataupun ada berdasarkan yaitu mechanical ataupun hydraulic. Jadi di sini kami jelaskan berdasarkan mechanical dan hydraulic, namun secara jenis itu semuanya sama, yaitu pertama bucket dredger yang mungkin cukup konvensional, kemudian grab dredger ataupun clamshell biasa disebut di Indonesia ini juga cukup banyak saat ini di Indonesia dan cukup kalau bilang tanda kutip pasarnya banyak di Indonesia. Kenapa? Karena karakteristik material keruk di perairan di Indonesia itu berupa lumpur padat, terutama juga di area sungai, di mana kita ketahui area Kalimantan itu cukup banyak pelabuhan dan terminal, di Sulawesi juga cukup banyak, dan di mana material itu cukup banyak itu berupa lumpur. Kemudian backhoe dredger ini juga sama, itu bisa mengeruk lumpur dan juga pasir. Kemudian untuk hydraulic itu suction dredger, kemudian trailing section hopper dredger, yaitu kita ketahui bersama yang memiliki hopper tersendiri dengan mekanisme hisap atau suction. Kemudian cutter section dredger, ya ini untuk pekerjaan pengerukan dengan material yang karakteristik cukup keras namun masih bisa dihancurkan menggunakan cutter dan langsung disedot. Jadi perbedaannya, jadi untuk cutter section ini umumnya banyak digunakan juga di daerah Kalimantan Bapak Ibu, karena dia ada beberapa pasir, dia karena kesulitan dalam hal dumping tidak memungkinkan. Kita ketahui bagaimana karakteristik sungai di Kalimantan itu cukup jauh ketika membuat lokasi dumping itu ke area laut, bisa berpuluh hingga ratusan mil. Jadi tidak efisien dalam hal operasional pengerukan. Jadi sebagian besar ketika material keruk itu di daerah Kalimantan itu berupa pasir, pasti akan membuang ke area darat. Mekanisme pembuangan pengerukan di area darat ini lebih efisien menggunakan
cutter suction. Kenapa? Karena akan dialirkan melalui pipa secara langsung ke area yang ditentukan di area darat. Itu. Ada juga mungkin kapal yang nggak masuk di sini, yaitu kapal water injection dredger ya. Water injection dredger itu masuk juga jenis kapal keruk, namun nggak banyak di Indonesia karena karakteristiknya penggunaannya juga nggak banyak di Indonesia karena sangat berpengaruh terkait arus di sekitar area keruk. Jadi ketika tidak adanya arus yang cukup kencang, kapal tersebut tidak dapat digunakan karena sifatnya water injection dredger ini adalah sangat berpengaruh terhadap kondisi arus kapal. Kemudian untuk pemilihan jenis keruk ini, seperti yang saya bilang tadi, ini pasti berat kaitannya dengan yang pertama lokasi. Dari sisi lokasi seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya di Kalimantan, di tengah-tengah Kalimantan Tengah ini. Sebenarnya karakteristik materialnya bisa dibuat ke laut, tapi dengan lokasinya di tengah Pulau Kalimantan, di mana yang notabene pendamping laut itu berada cukup jauh, bisa hingga ratusan mil, sehingga tidak efisien, maka dipilih jenis cutter suction. Kemudian untuk jenis material, ketika dia pasir, pasti lebih efektif menggunakan yang kapal jenis suction, cutter suction ataupun trailing section over dredger. Kenapa? Kalau menggunakan clamshell ataupun grab dredger yang di keruk itu nggak ada, Bu, pasti akan tumpah semua karena dia jenisnya pasir. Demikian halnya dengan lumpur. Ketika lumpur tidak mungkin menggunakan kapal trailing section, pasti akan mampet. Kemudian juga menggunakan cutter suction pasti lengket di cutter depannya. Lumpurnya akan lengket sehingga tidak ada material yang akan tersedot. Demikian juga karang. Karang ini tidak mungkin diambil oleh kapal trailing section karena dia metodenya cukup hisap, pasir, dan yang sifatnya itu bisa langsung tersedot dan terbawa air. Ketika dia karang perlu mungkin pemecahan lebih dahulu menggunakan clamshell atau chisel, dan juga ataupun pemecahan menggunakan cutter suction. Kemungkinan lokasi pembuangan seperti yang saya sampaikan tadi bisa di laut, pantai, dan juga di area darat. Kemudian karakteristiknya juga terkait tujuan pengurukannya bisa kita gunakan untuk pemeliharaan kedalaman, kemudian untuk pembuatan alur dan kolam baru, yang ini pasti menggunakan TSHD biasanya, pembuatan dermaga, breakwater, dan reklamasi. Kemudian pemilihan jenis alat keruk ini juga dipengaruhi pertama dari keadaan tanah dasar atau seabed, kemudian bagaimana efisiensi terkait volume pengurukannya juga dengan desain kedalaman, kemudian bagaimana lalu lintas di daerah perairan. Contohnya saja di Tanjung Priok itu pengurukan itu cukup sulit, apalagi di alur karena lalu lintas kapal cukup padat. Di alur Barito juga kesulitan pengurukan karena lalu lintas kapalnya juga cukup padat. Jadi ini salah satu tantangan. Kemudian jam kinerja, kemudian pengaruh pasang surut dan cuaca. Contohnya saja kemarin kita memberikan izin keruk di daerah pantai selatan, Bapak Ibu, itu banyakkan idle karena selalu berhadapan dengan ombak pantai selatan yang cukup besar, sehingga pekerjaan pengerukan itu tidak dapat dilaksanakan. Ketika melakukan pengerukan diterjang ombak, kapal rusak. Jadi ini salah satu tantangan sebagai berusaha reklamasi. Kemudian lanjut, ini mungkin karakteristik tanah ya, karakteristik tanah berdasarkan SPT. Ini cukup teknis Bapak Ibu, mungkin ini dapat digunakan Bapak Ibu sebagai salah satu pertimbangan. Mungkin kalau kami lihat sejauh ini adalah pemilihan kapal keruk dan juga kaitannya nanti dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi dengan semakin tingginya SPT, tentunya nilai ataupun biaya pengurukan per meter kubiknya cukup besar, karena tidak mungkin biaya pengurukan material pasir dengan batu itu per meter kubiknya sama, tidak mungkin. Terus semakin tinggi SPT-nya sehingga nilai per meter kubiknya pasti semakin mahal. Nah, itu kaitannya dengan nilai SPT. Kemudian terkait perbedaan jenis kapal keruk juga sangat berpengaruh. Yang pasti ketika menggunakan jenis TSHD itu pasti cukup mahal karena pasti kapasitasnya cukup besar. Mungkin dan lain-lain nanti terkait teknologi, kemudian lokasi keruk dan kelemahan-kelemahannya nanti bisa kami share.
Yang selanjutnya di sini kegiatan pengerukan sampai pada hal yang tadi, namun nanti pengerukan dan reklamasi juga ada kaitannya nanti Bapak Ibu, di mana seperti saya katakan ketika pelaksanaan pengerukan ternyata materi pengerukan ini kita manfaatkan untuk reklamasi. Ini banyak kita lakukan juga di Indonesia, itu contohnya di Makassar Nipor kita lakukan demikian pengerukan kolam di mana material langsung ditumpahkan di area reklamasi, juga di Tanjung Priok juga sama, di Pelabuhan Benoa juga sama, di Batam juga sama. Jadi material reklamasi itu banyak digunakan juga untuk reklamasi. Nanti dari sisi regulasi terkait reklamasi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Adi. Terima kasih Bapak Ibu, demikian untuk paparan terkait pekerjaan pengerukan. Nanti jika ada diskusi dari Bapak Ibu dapat disampaikan setelah paparan terkait reklamasi. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan dan salah kata, arti kata saya ucapkan terima kasih. Saya berikan dan lanjutkan kepada Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Lek. Kami lanjutkan untuk ketentuan umum mengenai regulasi persetujuan pekerjaan reklamasi. Tadi salah satu peruntukan untuk pekerjaan reklamasi ada beberapa hal atau termasuk yang pengerukan juga, reklamasi juga. Nah, peruntukan pekerjaan reklamasi ini dapat dibagi menjadi beberapa hal, yaitu reklamasi untuk pembangunan pelabuhan laut, pembangunan TUKS, pembangunan TESUS, serta kegiatan lainnya. Nah, TUKS atau TESUS ini kan yang selama ini Bapak Ibu sekalian usahanya yaitu shipyard, pergalangan itu pasti membutuhkan pengerukan dan atau reklamasi. Reklamasi dalam hal tadi sudah disampaikan Pak Direktur, Pak Harlas, ada kebutuhan untuk pengembangan lahan yang hanya terbatas, maka ada urugan atau reklamasi untuk shipyard. Kemudian metode pekerjaan reklamasi ada beberapa hal, yaitu bisa melalui metode sistem timbunan atau urugan, ada juga pakai sistem polder, yaitu dipakai tanggul terlebih dahulu baru kemudian dipompa airnya. Kemudian ada juga yang pakai campuran semen atau CPM namanya, semen pipe mixing. Jadi campuran semen dengan lumpur, kemudian nanti di atasnya baru diuruk. Nah, secara umum persyaratan teknis persetujuan pekerjaan reklamasi yang ada di Kementerian Perhubungan yaitu pertama sesuai dengan RIP atau tata ruang. Sesuai dengan RIP ini rencana di pelabuhan. Artinya terhadap rencana kegiatan reklamasi para pelaku usahanya kiranya juga memperhatikan RIP dan dengan berkoordinasi dengan penyelenggara pelabuhan. Kalau di Batam berarti berkoordinasi dengan teman-teman BP Batam dan KSOP. Karena ada beberapa contoh, misalkan yang selama ini kami temu kenali, misalkan di Merak, di Banten itu reklamasinya antar tetangga itu saling menghalangi perairannya, dan itu menjadi salah satu konsep permasalahan juga. Artinya jangan sampai reklamasi yang menguruk ini mengganggu tetangga kanan kirinya. Nah, ini perlu diperhatikan. Makanya termasuk juga jangan sampai reklamasi ini tidak sesuai dengan rencana di pelabuhan. Jadi misalkan kanan kiri atau depan ibu ini ada pelabuhan umum, baik itu pelabuhan umum peti kemas atau pelabuhan penumpang, jangan sampai reklamasi ini mengganggu alur ataupun olah gerak dari kolam pelabuhan tersebut. Kemudian persyaratan selanjutnya adalah persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran, di mana ini nanti diturunkan melalui pertimbangan teknis dari KSOP khusus Batam yang secara bersama-sama dengan distrik navigasi setempat sebagai satu persyaratan. Nah, ini nanti kami dorong Mbak Juwita dan beberapa direktur. Ini sudah dituangkan dalam draft SKB antara Bapak Menteri Perhubungan dan Bapak Kepala BP Batam. Nantinya mohon dilakukan updating terhadap persyaratan, mungkin apakah di pertanian atau di turunan lainnya, bahwa ada persyaratan keselamatan dan keamanan ini tentu ada melibatkan praktek dari KSOP khusus Batam dan destinasi tempat. Kemudian persyaratan teknis atau desain teknis serta persyaratan kelestarian lingkungan. Yang ini merupakan memang persyaratan dasar dalam perizinan usaha. Dan berikutnya terkait kewenangan kurang lebih sama, bahwasanya untuk
pekerjaan reklamasi yang berada di perairan pelabuhan utama maupun pelabuhan pengumpul serta terpus itu dari kewenangan Kementerian Perhubungan oleh Dirjen serta Gubernur dan Bupati Wali Kota sesuai dengan hierarki pelabuhannya. Kemudian apabila berada di wilayah BB Batam maka kewenangannya oleh BB Batam. Next. Ini pasalnya yang berkaitan dengan ada juga tadi ya sempat disebut Pak Lek, jadi ada dua persetujuan yang digabung dalam hal ini pengerukan dan reklamasi. Artinya material pengerukan menjadi material reklamasi atau material urukannya. Nah, ini nanti kami juga menyarankan pada Bu Juwita dan atau Pak Direktur jenis layanannya juga ada ditambah. Jadi tidak terpisah. Jadi supaya kalau memang ada case-case yang memang material pengerukan yang digunakan sebagai reklamasi maka jenis perizinannya nanti dijadikan satu, yaitu keruk dan reklamasi. Next, terkait proses bisnis atau prosedur penerbitan ini sebagai referensi untuk penerbitan perizinan pengerukan dan reklamasi di Kementerian Perhubungan, yaitu permohonan dari pemohon atau pelaku usaha, dalam hal ini pemilik kegiatan. Tadi kan ada dua ya, ada pemilik, ada pelaksana. Tapi yang melakukan permohonan adalah pemilik kegiatan atau owner kegiatannya, bukan kontraktornya atau bukan pelaksananya. Permohonan kalau yang di kewenangan Kementerian Perhubungan dilakukan melalui OSS dan juga aplikasi Sehati. Nah, kalau di Batam mungkin sudah pakai aplikasi IBOS ya. Kemudian ada evaluasi, kurang lebih sama, di sini juga ada evaluasi dari teman-teman evaluator. Kalau di Batam mungkin dengan teman-teman evaluator di PTSP. Kemudian ada juga peninjauan lapangan dan rapat verifikasi terpadu. Nah ini kalau di Batam mungkin nanti ada peninjauan lapangan dari BB Batam dan teman-teman KSOP khusus Batam. Kemudian setelah sesuai maka dilakukan penetapan persetujuan oleh Bapak Dirjen. Next. Nah ini sebagai salah satu gambaran kawasan umum saja, bahwasannya selain pengerukan dan reklamasi di kami ada juga namanya pengusahaan alur pelayaran. Jadi di Kementerian Perhubungan ada juga pengusahaan. Apa itu pengusahaan alur pelayaran? Yaitu badan usaha pelabuhan yang mengusahakan alur, dia mengeruk dan kemudian dia mendapatkan hak untuk melakukan penarifan terhadap alur tersebut, atau bisa disebutkan secara umum yaitu channel fee yang sudah berjalan. Itu contohnya ada di alur pelayaran Barat Surabaya, sama ada juga di alur pelayaran Sungai Barito di Kalimantan Selatan. Next, secara ketentuan memang dalam ketentuan PM terkait konsesi di bidang kepelabuhanan salah satunya adalah ada lingkup jenis kegiatan yang dapat dikerjasamakan, yaitu penyelenggaraan atau pengusahaan alur pelayaran, di mana pengusahaan alur pelayaran ini dapat dilaksanakan oleh badan usaha pelabuhan atau patungan atau konsorsium antara BUP dengan badan usaha pengerukan dan reklamasi. Kemudian alur ini apa saja, bisa meliputi alur yang sudah ada atau alur existing, ini dilakukan pendalaman atau pelebaran. Kemudian bisa juga alur alternatif atau seperti jalan tol. Kalau di Surabaya itu ada alur umumnya, kemudian ada alur alternatif, jadi dibikin alur baru di sebelahnya. Nah, itu yang melewati alur baru dia bayar, tapi yang alur umum dia nggak bayar. Nah, itu contoh yang Surabaya. Next, ini karena tahapannya ini tidak bisa penunjukan langsung karena di perairan, maka tahapan pengurusan perairan ini melalui tahapan bisa diajukan pemrakarsa. Jadi pemrakarsa diajukan minat, kemudian dengan mengambilkan dokumen kajian kelayakan konsesi pengurusan alur, kemudian ada evaluasi dengan dokumen, kemudian baru apabila sesuai ketentuan maka ditetapkan pemrakarsa. Pemrakarsa ini mendapatkan hak dan kewajiban. Kewajibannya menyusun dokumen untuk pelelangan, haknya nanti pada saat pelelangan nanti dia mendapatkan kompensasi, biasanya berupa right to match atau sejenisnya. Kemudian setelah mekanisme pelelangan maka ditetapkan pemenang dan dilakukan penandatanganan perjanjian konsesi pengusahaan alur pelayaran. Next, ini contoh hak dan kewajiban baik dari penyelenggara pelabuhan maupun badan usaha pelabuhan. Kalau badan usaha pelabuhan dia mempunyai kewajiban melaksanakan
pengusahaan, kemudian membayar pendapatan konsesi atau sharing fee konsesinya, kemudian melakukan perawatan serta haknya itu dia dapat menyusun menetapkan tarif atau pengenaan tarif atau memungut tarif pengusaha atau channel fee tadi. Contohnya misalkan kalau di alur Sungai Barito yang di Kalimantan Selatan itu ada tarifnya, yaitu biasanya rupiah atau dolar per ton atau per meter kubik tergantung dengan jenis muatan yang lewat di alur PR. Jadi secara umum memang sebagai gambaran selain pengurukan dan atau reklamasi, di kami juga ada tugas terkait pengusahaan alur pelayaran yang tadi juga sudah kami sampaikan. Demikian kami sampaikan secara ringkas resume bagaimana ketentuan secara umumnya, yaitu persyaratan teknis maupun persyaratan dasar terkait persetujuan pekerjaan pengurukan dan atau reklamasi. Dan atau ini kan maknanya bisa salah satu atau bisa keduanya. Artinya tadi kami juga menyarankan kepada teman-teman BP Batam mungkin nomenklatur di BP atau perkanya masih terpisah. Jadi nanti ada tambahan opsi apabila ada material hasil pengurukan yang digunakan untuk urukan atau reklamasi, maka juga jenis perizinan bisa ditambah. Tadi sudah kami sampaikan terkait persyaratan, jenis metodenya, terus siapa yang mengajukan dan seterusnya, serta bagaimana juga nanti ada keterlibatan terkait aspek SPEL dari teman-teman KSP khusus Batam. Dan nanti juga terus kita lakukan pengawasan. Demikian secara ringkas, nanti mungkin kita perbanyak pertanyaan dan diskusi, saran maupun masukan bagi perkembangan atau penyusunan regulasi terkait pengurukan reklamasi ini di kemudian hari. Kami sampaikan terima kasih, kami kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih kepada Bapak narasumber, berikan tepuk tangan riset, advice dan masukannya serta paparannya yang memberikan pencerahan pada pagi hari ini. Mungkin untuk kesepakatan bersama antara BP Batam dan Kemenhub akan kita segera tidak lanjuti Pak, terutama untuk perbaikan nomenklatur diperkira akan kita segera tambahkan dan lengkapi. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya tentunya tahu Bapak Ibu sudah menyiapkan beberapa pertanyaan, mungkin akan disampaikan kepada Bapak narasumber. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar materi. Kami persilakan ya, Bapak di sebelah kiri. Dipersilakan Pak. Ada mic. Silakan sebutkan nama dan Terima kasih Bu Moderator. Saya perkenalkan diri saya Hari Manik. Saya mewakili dua perusahaan galangan kapal, PT Bahana Galang Jaya dan PT Amitco, sekaligus mewakili perusahaan yang mempunyai izin pengerukan dan reklamasi IUPR. Saya hormati Pak Arlas, saya hormati teman-teman dari KSOP dan dari Perhubungan Laut. Seperti yang dikatakan Pak Arlas tadi, memang benar Pak, itu 85% galangan kapal yang ada khususnya di Tanjung Uncang belum pernah di-maintain. Itu jadi kesulitan bagi kami pengelola galangan kapal, karena kalau ada klien kita masuk ke Batam, yang ditanyakan bukan harga, tapi ditanyakan berapa kedalaman laut pelabuhan saudara. Kita nggak bisa menjawab. Apalagi kondisi Batam, galangan kapal itu rata-rata itu landai, ya. Jadi setiap ada hujan itu diperkirakan sekitar 200 ke 300 kubik masuk ke laut di sekitaran jeti kita. Kalau kita melakukan pengerukan, belum masuk lagi bucket eskavator, sudah berdatangan dari pol air, sudah datang dari nelayan, sudah datang semua Bu. Jadi itu permasalahan kita. Jadi saya bersenang dengan adanya diskusi masalah pengerukan, karena inilah jadi permasalahan kita. Untuk sementara waktu 1 tahun 2 tahun ini galangan kapal happy,
karena begitu banyaknya tongkang dan pembuatan takbut. Tetapi setelah itu apa yang terjadi? Nah, itu sekarang sudah kita pertimbangkan dari pengusaha-pengusaha CPR. Apabila tongkang ini, takbut ini finish tahun 2025, kemana kita? Yang kita kasihan adalah karyawan. Bagaimana mereka akan kerja? Jadi itu yang dari galangan kapal. Yang kedua dari pengusaha pengerukan. Kalau disampaikan tadi dari teman-teman dari perhubungan laut memang mudah, tapi dalam pelaksanaannya kita susah, ya. Kadang-kadang kita melakukan, karena begini, kalau sudah mengatakan pengerukan dan reklamasi, wah ini udah proyek apa ini? Nah, jadi kadang-kadang kita melakukan itu kita nggak punya pegangan. Kalau kita tanya nanti dari instansi, kalau saya katakan selalu abu-abu. Kenapa? Kalau kita mengajukan, kadang-kadang Bu, saya melakukan pekerjaan pendalaman alur. Rata-rata di kita yang CPR ini pendalaman alur atau pemeliharaan kolam. Satu hari itu Bu, mau 10 LSM datang. Iya benar. LSM datang 10, belum lagi nanti ormas-ormas yang lain, ya, belum lagi instansi yang lain, dari Polda sampai Polsek datang. Itu kejadiannya. Yang lainnya lagi Bu, kita dumping ke darat. Otomatis yang disampaikan ke Pak Alek tadi, didamping di darat. Itu di lokasi kita Bu. Jujur aja sekarang kita lagi diperiksa, karena izinnya semua lengkap. Sekarang apa yang terjadi sekarang? Seperti itulah Bu. Jadi saya mohon juga dari KSOP, begitu juga dari perhubungan laut, buat standarnya. Apa yang harus kita perusahaan dredging ini kita lakukan supaya kita mengikuti peraturan. Kita mengikuti peraturan Bu, tapi susah. Nah, kalau kita mau bayar seperti ada ininya, kontribusinya kita bayar. Tapi kalau bisa Bu, kita melakukan usaha seperti ini tenang gitu, jangan ada gangguan. Nah, seperti itu lagi. Yang lainnya seperti izin pengerukan. Ya, kita ketahui seperti yang Pak Alek tadi katakan bahwa kalau 100 kubik, 100.000 kubik itu di bawah BP Batam. Lebih dari 100 harus melalui Dirjen Perhubungan Laut. Kadang-kadang dalam pelaksanaannya itu mau kadang-kadang berubah Bu. Satu hari itu bisa, kadang-kadang ada longsor. Nah, seperti itu. Jadi itu sementara waktu saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Harimanu. Bapak Harimanu mungkin menyampaikan keluh kesahnya nih Pak terkait pengerjaannya, terkait instansi-instansi lain yang mungkin ikut campur tangan atau mengawasi Pak sebenarnya. Mungkin dari Pak Harlas atau siapa? Baik, terima kasih Bang Harimanik dari Akmeko Pak ya. Ya memang kondisi lapangannya pada saat pelaksanaan tiba-tiba datang ya Pak ya, LSM, ormas dan sebagainya, akan APH. Terima kasih masukannya Pak. Nanti setelah ini memang kita akan rencanakan untuk biasanya sendiri terkait dengan aparat ya Pak. Terkait dengan APH bahwa pesawatnya seperti ini ya Pak ya. Dan itu sudah diatur semua di OSSBA. Jadi pengerukan ini kan ada dua Pak. Satu, izin pengerukan itu PB ya Pak ya. Izin usaha PB-nya. Itu perusahaannya ya. Kemudian izin kerja truknya itu PB Hukum. Itu per lokasi. Biasanya per lokasi izin kerja truk. Semua persyaratannya sudah ditanam di OSS. Jadi Bapak Ibu tinggal melengkapi itu saja. Yang kedua,
kenapa izin sudah lengkap tapi masih ada gitu ya Pak ya. Nah ini akan kita tindak lanjuti dengan SPD dengan apa yang terkait Pak. Bahwa ini loh persyaratannya. Kalau ini sudah lengkap ya sudah kan gitu ya Pak ya. Kalau perlu ya kita panggil ormas-ormasnya itu. Kalau tidak ada lagi izin yang lain ini sudah lengkap ya sudah jalan. Jadi Bapak Ibu, BP Batam sangat concern dengan investasi. BP Batam tadi pimpinan sudah sampaikan harus memperlancar semua yang terkait dengan investasi. Karena kita juga dikejar Pak. BP Batam juga diawasi oleh Dewan Kawasan dan Dewan Pengawas namanya. Dia bisa bawa. Dalam 1 tahun ini saja kita harus merealisasikan investasi itu 40 triliun. Tiap tahun nambah. Tahun depan mungkin tambah jadi 45 triliun. Ya, dimana mungkin nanti realisasi investasi itu tercapai kalau Bapak Ibu baru melakukan kegiatan saja sudah diganggu misalnya ya. Kita akan bahas Pak Harimani terkait hal ini. Kita akan lakukan FGD. Itu ya Bang ya. Terima kasih atas masukannya. Mungkin teman-teman yang bisa menambah. Terima kasih Pak. Itu terima kasih Pak Manik. Jadi saya kira pertanyaan sudah sebagian besar langsung dijawab Pak Direktur ya Pak. Bahwasanya nanti akan ada FGD dengan para pihak terkait khususnya rekan-rekan sesama instansi pemerintah dan lain teman-teman APH maupun stakeholder terkait KSN dan sejenisnya. Dan juga nanti juga kami secara perwakilan dari Kementerian Perhubungan ada teman-teman dari KSN khusus Batam yang juga punya fungsi pengawasan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran. Nantinya kami secara bersama dengan BP Batam kami siap nanti kami laksanakan FGD dengan teman-teman APH supaya teman-teman pelaku usaha ini bisa nyaman gitu ya Pak kerja melaksanakan maintenance dredging terkait dengan gangguan ini. Namun demikian Pak memang mungkin sama ya Pak itu baik di teman-teman PTSP Batam maupun kami di Kementerian Perhubungan, jenis perizinan ini kan termasuk perizinan yang bisa kami sebutkan perizinan hilir Pak, yang di ujung. Artinya setelah semua persyaratan di hulunya itu terpenuhi. Salah satunya adalah persyaratan dasar berupa lingkungan Pak, di mana dokumen lingkungan ini kan nanti ada analisa atau kajian yang berkaitan dengan dampak pengelolaan atau pengendalian lingkungan. Dimana misalkan tadi salah satu yang tadi Bapak contohkan pembuangan hasil material ini dibuang kemana nih? Materialnya ini berbahaya apa enggak? Itu kan semuanya sudah ada di kajian lingkungannya Pak. Sehingga yang mungkin nanti perlu kami sosialisasikan ya Pak Direktur, bahwasanya ketika izin kerja truk dan atau reklamasi sudah terbit maka aspek lingkungan itu sudah terpenuhi dan sudah dievaluasi. Yang itu mungkin perlu kita tegaskan kembali kepada teman-teman PH dan seterusnya, tidak ada yang perlu lagi dipertanyakan. Tapi kalau hanya sekedar monitoring itu boleh Pak ya, tapi jangan setiap apa-apa langsung, jadi kan nuansanya beda gitu ya. Artinya memang nanti kami juga terima kasih Pak, nanti kami juga mungkin menjadi masukan terkait regulasi atau standar pengawasan Pak. Artinya nanti kita sama-sama misalkan kami di Kementerian Perhubungan melalui Pak SOP pengawasan di bidang kaspalnya seperti apa, kemudian pengawasan di rekan-rekan instansi lain itu bidangnya apa saja, sehingga tidak ada irisan-irisan dan seterusnya Pak. Terkait tadi Pak, terkait kemudahan yang di bawah 100.000, sebenarnya kalau di kami Pak di Kementerian Perhubungan memang ada kemudahan yang di bawah 100.000. Kalau di atas 100.000 oleh Dirjen, kalau di bawah 100.000 itu oleh KSOP. Tapi ini kan di Batam Pak, dua-duanya tetap dari KSOP. Namun mungkin nanti kami memberikan masukan, dua-duanya tetap di BP maksudnya Pak. Baik di bawah 100.000 maupun di 100.000 itu tetap di BP Batam, karena kan berada di kawasan KPPB Batam. Namun kami memberikan masukan pada Pak Direktur terkait nanti turunan atau NSPK, mungkin yang di bawah 100.000 nanti akan dipermudah lagi Pak persyaratannya. Artinya tidak disamakan dengan yang di atas 100.000 meter kubik Pak untuk volume pengurukan. Masukan dari kami Pak. Pak, ada tambahan?
kasih Pak Harimani ya, Bapak udah saya ini, Mas Adi. Bapak udah saya, harus sopan saya. Jadi benar Pak yang disampaikan tadi Pak Hadi dari terkait dengan 100.000 tadi mungkin sudah clear Pak. Jadi kita ada miss tadi Pak. Jadi yang di bawah 100.000 itu di KSOP itu yang di kemenangan Kementerian Perhubungan. Jadi di bawah 100.000 itu yang menerbitkan itu Syekh Bandar kita, supaya kemudahan, lebih cepat dan lebih efisien. Di atas 100.000 baru dia ke pusat. Dan juga ada juga satu yang di terminal khusus juga, karena terminal khusus ini di luar dari KDLKP, walaupun dia di bawah 100.000 tetap ke Dirjen Pak, Dirjen Perhubungan Laut. Itu kalau di luar Batam ya Pak ya. Namun tadi yang disampaikan Pak Hadi mungkin sesuai dengan SKB dengan BP Batam dan Menteri Perhubungan. Jadi mungkin semuanya nanti akan diterbitkan di BP Batam Pak. Jadi di bawah 100.000 ataupun di atas 100.000 keseluruhan baik Tersus maupun TUKS semuanya akan diterbitkan di BP Batam. Nah terkait tadi Pak yang kendala-kendala pelaksanaan Pak, kalau saya lihat sih sebenarnya memang kalau teknis mungkin teman-teman pasti semua memenuhi Pak. Teknis dalam arti ini di sini desain, aspek lingkungan dan perencanaan mungkin kita clear semua Pak. Namun yang memang tidak bisa kita bendung ini adalah non teknisnya Pak. Di sesi pertama kemarin, mohon izin Pak Direktur, kemarin ada juga yang dari Asosiasi Nelayan Pak yang datang ya. Yang sesi pertama yang kemarin juga ada Pak. Jadi kita sampaikan juga Pak. Kita gambaran sedikit contoh Bapak Ibu di daerah Pantura Bapak. Hari ini kita terbitkan izin kerja keruk. Besok dia mau ngeruk Pak. Besok dia ngeruk. Hari pertama ngeruk Pak. Hari kedua tiba-tiba di area keruk ada keramba jaring apung Pak. Di hari kedua gitu Pak. Mau nggak mau pelaku usaha atau owner ini harus ganti rugi dulu dengan keramba jaring apung dengan kalkulasi sedemikian rupa gitu Pak. Padahal sebelum pengerukan itu dilaksanakan itu nggak ada barangnya Pak. Nah ini makanya kemarin mungkin tadi saran dari Pak Direktur udah cukup bagus Pak. Jadi mungkin asosiasi yang mungkin terlibat LSM dan APH itu mungkin cukup baik Pak. Jadi salah satu yang bisa memperlancar investasi ya mungkin itu Pak. Jadi teman-teman yang mau berinvestasi tidak galau gitu Pak istilahnya Pak. Mungkin itu menjadi salah satu mungkin jaminan dari para investor atau calon investor gitu Pak. Mungkin demikian Pak Arif, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mewakili para bidang lalu lintas dan angkutan laut terhadap pelabuhan yang sedianya dia yang ada di sini karena kemarin ada saudaranya meninggal di Medan, jadi dia langsung terbang siang kemarin. Jadi saya disuruh untuk menghadiri sosialisasi ini. Saya tidak ada bahan apa-apa, cuma saya hanya menanggapi masukan hal-hal yang sudah pernah kita laksanakan semenjak saya di tata kelola ini. Saya juga pernah Bapak didatangi sama media menanyakan ada di satu Tersus, tanyakan dibawanya tadi mana. Ditanyakan dia langsung memponis ke saya kan, dia bilang Pak itu perusahaan Tersus itu tidak ada izin kok bisa kerja kan? Jadi dia bawa hanya kalau proses di kita ini kan hanya dari SOP ke saat ini hanya sebatas kita acara kan, kita acara peninjauan lapangan tidak dilanjutkan dengan praktek. Mungkin untuk kedepannya setelah keputusan bersama ini karena ada praktek ya kan. Jadi yang kita laksanakan peninjauan lapangan ini kan kami yang mengundang navigasi untuk peninjauan bersama untuk berita acara. Tapi yang sebelum dari September 1 ini kan ada pertimbangan teknis ya kan.
setelah ada lapangan ada timbang tenis. Jadi semenjak mungkin belum diatur ya Pak, kata saya ke depan mungkin akan diatur ada timbang tenisnya. Jadi yang saya ceritakan tadi karena setelah kami melaksanakan lapangan menerbitkan berita acara dari udah melaksanakan pekerjaan, kami tidak ada diberitahu lagi apakah surat izin keruknya dari PTSP dan terbit ada apa, kami nggak tahu. Itu yang miss-nya kayaknya kan. Jadi yang datang itu saya bilang, Bapak ini kan entah di mana dapat dia berita acara itu tidak tahu saya kan. Nah, coba datang aja ke PTSP Pak. Kalau tidak ada izin tidak akan mungkin terlaksana. Ini pekerjaan yang disorot semua orang, kan? Jadi setelah saat kali itu nggak pernah datang lagi. Nah, berarti nggak ada izinnya. Gitu. Cuman di dalam hal pengurusan ini kita minta juga dalam yang menyelenggarakan dalam ketentuan izinnya itu ada laporan kan, jadwal pelaksanaan pengurukan. Itu dari pihak kami juga belum pernah ada dapat. Jadi kami untuk pengawasan kegiatan juga tidak bisa dilaksanakannya. Hanya sebatas berita acara aja Pak yang kami laksanakan selama ini. Jadi kegiatan Bapak didatangi dari instansi lain, kami pun melihatnya hanya dari media juga Pak. Ada yang datang ini yang kayak di TikTok tadi kan, ada perusahaan ini belum ada izin pengurukan, izin reklamasi ya kan. Nah, sementara dari kita untuk izinnya itu nggak ada dapat, tidak disampaikan. Nanti kita mohon aja Pak untuk kedepannya kita laksanakan setelah keluar izin disampaikan juga ke kami akan melaksanakan pengawasan keselamatan pelayarannya. Mungkin untuk sementara mungkin itu aja yang saya sampaikan. Biar ada penegasan lain lagi nanti setelah ada SOP bersama mungkin nanti akan diterbitkan dari PTSP kan dengan instansi terkait. Mungkin itu saya balasnya. Ya. Itu aja. Terima kasih kepada Bapak narasumber, Pak Direktur dan Pak Asmi atas tanggapannya. Mungkin satu pertanyaan lagi sebelum acara kita tutup. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan terkait pengurukan dan reklamasi, dipersilakan. Baik, Pak Harimani, silakan Pak. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya ke yang kedua nih Pak. Sekarang ini kan kita di galangan kapal ini terkendala dengan PKKRL. Iya, itu mungkin saya nggak ingat. Jadi itu yang masalahnya Pak. Sementara pengurusan ini tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, kadang-kadang galangan kapal ini sudah berdiri 25 tahun, tapi dipermasalahkan. Katanya ini kawasan hutan lindung. Sementara perusahaan Sipian ini sudah bayar WTO, izin dermaganya sudah keluar. Nah, yang kedua, pengurusan PKKRL ini panjang Pak. Kita mau ingin kepastian. Kebetulan untuk mendapatkan izin ini harus ada rekomendasi dari BP Batam. Apakah dengan rekomendasi dari BP Batam kita sudah bisa mengajukan pengerukan? Itu karena untuk menunggu ini Pak. Contoh, saya punya klien 2 minggu ke depan mereka akan menurunkan dia punya barang. Tiba-tiba pelabuhannya kurang kedalamannya. Bagaimana menindaklanjuti seperti ini Pak? Menunggu izin 2-3 bulan, barang mau keluar 2 minggu. Nah, apakah kita tunggu?
Apalagi sekarang izin yang dikeluarkan KKP itu lama. Ini sekarang galangan kapal ini mengeluh tentang izin ini, Pak. Saya minta juga dengan tangan ke Pak Harlas bagaimana mengantisipasi ini, Pak. Karena semuanya ini ya kembali ke BP Batam. Ya, apakah bisa dikeluarkan ini? Bisa kita mengajukan izin? Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Harimanik atas pertanyaannya. Mohon izin Bapak Harlas untuk sedikit menanggapi Pak sebelum penutup kegiatan. Oh, ada satu lagi ya? Baik Pak, boleh tunjuk tangan? Oh ya, baik. Terima kasih. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Nama saya Yahya dari PT Batra Bahari Sipian, berlokasi di Putaran Kabin. Di lokasi kami sering masalah karena sering mendapat kiriman lumpur dari KL Til yang tidak jauh berjarak dari galangan kami. Jarak lokasi yang sering mengadakan KL Til itu kurang lebih 1 kiloan atau 1000-an meter. Nah, di saat musim hujan, lumpur-lumpur sering masuk ke lokasi di kolam putar kami. Nah, ini jadi masalah. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, jika kami melaksanakan pengerokan atau pendalaman kolam putar itu sering jadi konsumen pihak-pihak yang tertentu, karena itu mengandung limbah, B3 dan sebagainya. Mohon maaf, pernah juga kami berdebat salah satu aparat penggabung kita yang mengatakan bahwa lumpur yang kami geruk itu ada mengandung limbah. Sementara kita dapat kiriman dari hasil pengerukan atau pemindahan bukit-bukit atau tanah dari dekat sama kami. Nah, kalau kami tidak mendalamankan alur ini, bagaimana kapal kami ingin turun atau meluncing di situ? Jadi kendala gitu. Kalau ini terus kami jadi masalah, kami tidak bisa produksi kapal lagi. Nah, bagaimana kedepannya industri yang ada, khususnya galangan kapal, ingin melaksanakan produksinya? Kalau ini sering menjadi masalah. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi dari Bapak tadi, ini bukan rahasia umum bagi kami galangan kapal. Itu sering jadi sumber pihak-pihak tertentu, Bapak Ibu. Ya. Saat ini memang betul kami banyak membangun kapal tongkang yang mana derapnya tidak jauh, mungkin sekitar 2-3 meter aja. Apabila kami tidak perlu tongkang lagi ke depan dengan kapal-kapal yang ukuran besar, tentunya derap lebih dari 7 meter. Nah, kalau alur kami tidak dalam, bagaimana kami ingin menurunkan kapal atau menerima kapal tersebut? Dalam hal ini kami mohon juga dari moderator, kemudian narasumber, untuk perizinan ke depan ini kemana arah yang tepat, supaya izin yang kami dapatkan nanti berfungsi dan tidak menghambat aktivitas kami. Itu yang kami harapkan. Selama ini juga kami berizin, tapi surat izin ini hanya sebagai bahan kami untuk dipanggil dan diperiksa. Yang kami harapkan, apabila kami sudah menunjukkan surat izin ini, tidak dipanggil dan tidak diperiksa lagi. Itu harapan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yahya. Mungkin satu lagi dari Ibu yang cantik di sebelah kiri. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator. Izin bertanya kepada narasumber, ini khususnya Pak Harlas Pak. Ini tadi mungkin kalau untuk pengerukan dan reklamasi sudah banyak pertanyaan. Cuma saya ada satu Pak pertanyaan tadi sempat yang menyinggung yang kawasan KPBPB Pak. Nah jadi ada beberapa perusahaan atau anggota itu saat migrasi data tidak memilih lokasinya di KPBPB. Nah jadi terkendalanya waktu PB Unkunya itu yang dibawa kewenangan BP, karena anggota itu tidak tahu, begitu buka PB Unku
contohnya langsung ke Sehati gitu loh Pak. Nah mungkin nanti sini Pak Hadi yang masuk ke Sehati, mungkin kalau Bapak ada waktu tolong ditolak seperti itu Pak ya, ada. Nah terus pertanyaannya gini Pak Aras, kalau yang mereka sudah mau memindahkan ke KPPBB, apakah mereka harus ke pusat atau bisa dibantu di PTSP Pak? Di PTSP aja ya Pak ya, karena kemarin bilangnya belum susah melakukan harus ada likuidasi atau pembatalan dulu, karena kan saat migrasi data itu Pak, pengajuan yang mereka isi ulang lagi tidak memilih itu, bahkan ada yang memilih kawasan tapi bukan KPPBB seperti itu. Nah jadi di PBU-nya ini yang tergendala. Mungkin nanti kalau memang bisa ke PTSP, kami arahkan ke PTSP Pak untuk membantu pengisian ulang. Apakah bisa seperti itu Pak ya? Bisa ya Pak ya? Oke, terima kasih. Mohon izin Ibu, tadi belum perkenalan. Ya, saya Novi dari BSOA. Oh iya, baik. Terima kasih Bu Novi, mewakili dari BSOA ya Bu ya. Ya, terima kasih untuk Bapak. Kami persilakan terlebih dahulu mungkin Pak Direktur Pak untuk pertanyaan yang pertama dari Pak Harimani. Terima kasih Pak. Terima kasih Bang Hariman. Pertama, teman-teman semua, bahwa BP Batam sangat atensi terkait dengan kegiatan usaha yang sudah berlangsung. Kegiatan usaha yang sudah berlangsung tidak boleh berhenti. Dengan karena ada aturan baru sehingga kegiatan usaha investasi terhenti. Itu poin pertama. Sekarang saja kita terus menarik investasi. Makanya yang lama tetap kita jaga. Yang kedua, terkait dengan PKKPRL, kita pun terus berkoordinasi dengan KKP Pak Hariman. Tapi yang pasti Bapak Ibu, dalam rangka BP Batam menerbitkan perizinannya, itu mengacu kepada peraturan pemerintah yang mengaturnya Pak. Jadi perizinan tadi, perizinan usaha itu kiblatnya ke PP 5. Penjabaran dari PP 5 itu adalah OSS LBA. Ya. Kita akan memverifikasi persyaratan-persyaratan yang memang diminta oleh sistem. Kalau tidak diminta ya kita nggak akan bisa. BP Batam tidak akan mengada-ngada. Ya, ini harus ada ini, harus ada itu. Nah, sehingga nanti Pak Manik coba cek di Purwan ada nggak PKKPRL? Kalau tidak ada ya tidak kita minta, Pak. Ya, itu nanti bisa jelaskan di teman-teman ya, di ranahnya beliau, karena NSPK-nya pengerukan, NSPK-nya reklamasi yang terkait dengan kemaritiman, kepelabuhanan, itu yang menanam adalah mengenai perizinan. Nanti beliau akan menjelaskan. Jadi kembali Bapak Ibu, BP Batam hanya akan memeriksa, memverifikasi persyaratan yang memang ada di OSS Pak. Kalau tidak disyaratkan di sistem nggak akan kita minta, kita nggak akan mau mengada-ngada juga. Bahkan yang ada aja mau kita simplifikasi Pak. Ya, nanti teknisnya disampaikan oleh Pak, agak sensitif oleh Pak Ali dan Pak Alek. Terus saya jawab yang tadi ya Pak Yahya, ini kan terkait dengan yang tadi Pak Yahya ya, agar supaya izinnya kami terima nih sakti lah gitu ya. Ini sudah ada izin, kenapa ditanya lagi, kenapa tanya itu dan sebagainya. Itu nanti akan kita sampaikan di FGD Pak. Segera kita akan FGD dengan teman-teman dari namanya aparat ya, penegak hukum, kemudian instansi lingkungan dan sebagainya. Mungkin termasuk ormas yang kita. Dari Ibu Novi, ya ini kan udah saya sampaikan dulu ya Bu ya. Sebelum teman-teman pelaku usaha dalam hal ini di bawah Novi BSOA dan Ikerindo ini, sorry tadi ada Ikerindo ya. Tadi ada wakilnya dari Pak
Agus dari Perindo, tolong dicek lagi nih data-data di OSS-nya ya, dicek lagi. Bahkan saya sampaikan silakan Bu Novi, Bu Tia ya, Pak Liulai, kalau memang perlu silakan mengadakan BSO, nanti kami hadir ya dalam rangka untuk istilahnya apa, iklan singkat gitu ya. Sehingga pada saat nanti mengajukan pembangunan Tersus, pengoperasional Tersus, kita nggak pusing lagi nih Bapak Ibu. Begitu kita mau proses ternyata di luar kawasan, ya kan? Artinya butuh waktu lagi untuk memperbaiki. Walaupun yang memperbaiki kita juga, itu PTSP juga, nggak usah ke pusat Bu. Nggak usah, nggak usah Bu, capek Bu. Tiket lah ya. Kecuali ke pusatnya mau ngopi sama Pak Hadi sama Pak Alek, nggak apa-apa. Jadi sampaikan ke anggota agar segera memperbaiki data-data yang di OSSDA. Begitu nanti perlu dimasukkan dalam program, kita pandu. Mau sendiri-sendiri silakan ke PTSP, mau rame-rame silakan mengadakan kegiatan dan kami hadir. Ya Bu ya, Bu Novia, BSOA, Perindo atau asosiasi lainnya silakan. Mungkin Pak Harimani juga ada asosiasi pengerukan, silakan Pak. Sudah perlu di hotel, di kafe, kedai kopi kita datang. Yang penting informasi tersampaikan. Saya kira itu untuk Pak Harimani, tentu saya jawab Pak ya. Kalau tidak disyaratkan tidak minta Pak. Nanti Pak ya. Bapak cek nanti di pengerukan, di reklamasi yang terkait dengan 3011 maka disyaratkan tidak, karena di dalam Kemenlu juga ada yang namanya DLKP. Ini kaitannya nanti, nah teknisnya nanti Pak Hadi ya sama Pak Alek ya. Ini Pak ya, Pak Hadi. Ya Pak. Terima kasih Pak Direktur. Pak Harimani, terkait diskusi terkait PKKPRL ini memang sudah cukup hangat Pak ya, dan banyak disampaikan dari banyak para pelaku usaha. Kami meneruskan yang disampaikan Pak Direktur. Jadi betul memang secara NSPK persyaratan secara spesifik tidak dipersyaratkan Pak terkait PKKPRL. Yang kami persyaratkan, yang kami tanam itu kan persyaratan lingkungan Pak. Di mana sesuai ketentuan persyaratan lingkungan setelah Undang-Undang Cipta Kerja, persyaratan lingkungan itu kan merupakan salah satu persyaratan dasar perizinan berusaha. Jadi jenis perizinan itu di OSS yang RBA sekarang itu ada 3 persyaratan dasar, perizinan berusaha sama PBUU. Jadi sebelum memulai itu harus punya persyaratan dasar dulu. Nah yang jadi diskusi persyaratan dasar berupa persyaratan lingkungan atau kalau awamnya kita sebutkanlah anggaplah itu AMDAL atau UKUPL. Sebelum mempunyai AMDAL sama UKUPL itu sekarang dipersyaratkan PKKPRL Pak. Persyaratan tata ruangnya apabila kegiatannya ada di laut. Nah yang tadi saya bilang menjadi diskusi, yang sudah punya AMDAL gimana? Yang sudah terbit sebelum ada ketentuan PKKPRL gimana? Nah ini yang menjadi banyak protes atau keluhan ya. Yang sudah punya AMDAL, sudah punya lingkungan, tapi masih diminta ngurus PKKPRL. Nah ini yang kami juga mungkin sebenarnya tidak bisa berkomentar terlalu jauh karena sama-sama pemerintah. Kalau kami ngomong sebenarnya harusnya nggak usah. Cuman kami kan nggak mungkin ngomong karena sama-sama pemerintah. Kalau kami ngomong, kalau kami pribadi berpendapat harusnya nggak usah. Kita sudah punya dokumen AMDAL, artinya dulu sudah pernah dibahas terkait tata ruangnya. Artinya harus dibuktikan terkait PKPRL. Cuman kan ini ya kami nggak enak ngomongnya. Artinya kami juga sering menyampaikan, mendorong pada teman-teman boleh melalui asosiasi, baik itu asosiasi galangan, asosiasi usaha lain lah yang kira-kira. Jadi ini juga tidak hanya Bapak alami, teman-teman Pelindo pun juga sama Pak. Bahkan Pelindo itu pelabuhan yang eksis itu tetap disuruh ngurus Pak PKPRL yang sudah bertahun-tahun dari zaman, mungkin ada yang dari zaman Belanda lah, itu disuruh ngurus PKPRL dengan nilai PNBP sampai triliunan Pak. Itu juga nanti teman-teman Pelindo akan mengupayakan berbagai, mungkin ada kajian dan seterusnya. Di FGD yang sebelumnya kami sampaikan, kalau masalah ada dari akademisi ya Pak ya, kemarin dari universitas
Kami sampaikan kalau boleh menggandeng akademisi atau asosiasi membuat kajian bahwasanya bagaimana kiranya yang sudah existing ini bisa ada kebijakan, tidak diperlukan atau tidak perlu terkait dengan KPRS. Karena prinsipnya dulu pada saat pengurusan atau terbitnya dokumen AMDAL atau KPRS itu kan dulu pasti sudah dibahas terkait tata ruangnya. Nah, tinggal nanti ini kami bisa mendorong saja teman-teman melalui asosiasi bisa menyuarakan hal ini, berpendapat terkait hal ini. Yang kedua dari Pak Yahya tadi terkait maintenance ya Pak ya, apabila ada lumpur-lumpur yang mungkin sebenarnya bukan kemauan juga tapi karena dari tetangga-tetangga sebelah, nah, kami mendorong Pak Direktur nanti NSPK di teman-teman BP Batam atau PTSP bagaimana ada kemudahan terkait jenis pengerukan yang seperti ini Pak. Artinya ada penyederhanaan yang tadi Pak yang sampaikan yang sudah ada dilakukan simplifikasi. Artinya ada kategori khusus. Kalau di kami ada yang di bawah 100.000, tapi mungkin di teman-teman BP Batam ada kategori khusus yang lebih mudah untuk yang pengerukan yang bersifat tadi yang kecil-kecil Pak. Kemudian terkait yang dari Bu Novi tadi, terima kasih Bu, nanti kami coba cek di aplikasi kami ya saat ini supaya memang tadi ada regulasi ya yang kurang sesuai. Terima kasih. Ya, gitu ya Pak Hari Manik ya. Jadi Bapak Ibu terkait dengan tadi izin pengerukan itu tidak diperlukan PKKPR. Tapi nanti di izin yang saya keluarkan Pak, saya masukkan jadi kewajiban. Ya, artinya apa? Bapak Ibu tetap mengurus PKKPR. Paralel Pak. Ya, ngerti ya maksudnya ya. Di dalam perizinan yang kita terbitkan itu ada persyaratan, ada kewajiban. Dalam rangka percepatan investasi di kawasan bebas Batam, kita lakukan simplifikasi Pak. Dan pemerintah pusat sudah lakukan simplifikasi. Kalau dulu persyaratan ada 10, kewajiban 3. Sekarang dibalik oleh pemerintah pusat Pak. Jadi persyaratan cuma 3, kewajibannya 10. Artinya apa? Pemerintah itu mendorong percepatan izin sebenarnya. Supaya teman-teman itu sudah bisa melakukan persiapan dan operasional komersil. Tapi jangan juga kewajiban itu tidak dilaksanakan. Ya Bapak Ibu ya, tetap dikerjakan ya yang dikewajiban itu. Saya kira itu ya Pak Armanik ya, Bu Novi terutama ya teman-teman pelaku usaha. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih. Ada tambahan lagi Bapak narasumber? Kalau dari Pak Hasni Pak izin cukup. Baik, terima kasih. Waktu sudah menunjukkan pukul jam 11 lewat 11:30. Mungkin ada closing statement nih Bapak. Singkat saja sebelum kita menutup pada hari ini. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Mungkin closing statement hanya ini saja. Bapak Ibu nggak usah ragu-ragu ya untuk mengurus perizinannya. Tidak usah ragu-ragu apakah ini tadi kan sudah dasar-dasarnya, apakah ini sakti atau tidak, dan semua dipermudah. BP Batam menerbitkan basis sistem Bapak Ibu, tidak ada manual. Ya, manual itu di awal pada saat OSS itu belum stabil. Karena kita arahan pimpinan tidak boleh kegiatan investasi itu terhenti. Ya, jadi itu segera diurus perizinannya baik baru maupun perpanjang Bapak Ibu karena semuanya akan dipermudah. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direktur. Selanjutnya Bapak Hadi. Baik, kami dari Kementerian Perhubungan selaku instansi pemerintah pusat, kami sangat mengapresiasi kegiatan FGD dan sosial dari teman-teman PTSP Batam. Kami juga mengapresiasi antusiasme dan juga komitmen Bapak Ibu sekalian para pelaku usaha untuk comply terhadap regulasi. Kami sangat apresiasi. Tentu kami juga butuh terus masukan, saran, bahkan kritik juga tidak masalah untuk perbaikan pelayanan kami di kemudian hari. Kami kira cukup Pak. Terima kasih. Kami kembalikan. Terima kasih Bapak. Izin Pak Asmi sedikit closing statement Pak. Terima kasih Bapak. Dari kami sebagai perpanjangan tangan dari Dirjen Perhubungan Laut, kami akan mengikuti arahan dari atas melaksanakan di bawah dan akan tetap berkoordinasi dengan BP Batam terutama dengan PTSP untuk percepatan perizinan dan
Terima kasih. Terima kasih Bapak Hasmi kesediaannya. Mohon izin Bapak-Bapak, bisa saya simpulkan bahwa kegiatan kita pada hari ini pada intinya BP Batam, Kemenhub melalui Dirjen Hubla dan KSOP khusus Batam berkomitmen membantu dan memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu pelaku usaha agar iklim investasi di Batam berjalan dengan lancar. Seperti yang disampaikan Bapak Wakil Kepala tadi pagi bahwa iklim investasi yang lancar tentunya semua pihak happy dan senang. Jika semua pihak happy dan senang, maka investasi akan terus masuk ke Batam dan Batam akan terus maju. Baik, sebelum saya tutup, mungkin boleh bantu lagi ya Bapak Ibu ya dengan ewahnya. Bagi kaum wajib untuk pengajian. Duduk bersimpuh sambil salawat. Terima kasih pada hadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga acara ini membawa manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Juwita Nani. Bapak dan Ibu, demikian acara sosialisasi dan FGD teknis perizinan di wilayah KPBW Batam telah selesai. Semoga dapat memberikan manfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Mewakili panitia kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan. Dan setelah ini Bapak Ibu sekalian dapat menikmati makan siang yang